Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan. Bersama saya Rido Yahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Polisi meringkus eksekutor penyiraman air keras terhadap mertua pegawai Dinas Perhubungan Kota Palembang. Diduga tak terima ditagih hutang, 2 orang pria yang merupakan teman akrab di Kota Palembang terlibat duel maut. Siswa SD di Pali diajak mulai konsumsi makanan sehat hasil pertanian lokal. Polisi meringkus eksekutor penyiraman air keras terhadap mertua pegawai Dinas Perhubungan Kota Palembang. Pelaku merupakan orang suruhan yang diupah untuk menyakiti korban. Motif teror dan penyiraman air keras yakni dendam. Ada lukanya tapi kena di wajah, Pak. Wajah sebelah kiri pria ini tampak luka berbintik. Luka itu akibat siraman air keras dari seorang pria yang sempat datang ke rumahnya. Kejahatan itu dilakukan Firwanto. Pria berusia 27 tahun ini akhirnya diringkus polisi di tempat tinggalnya Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang pada Kamis malam. Aksi itu ia lakukan bukan karena dendam pada korbannya. Ia dibayar menjadi eksekutor penyiraman air keras. Korban adalah mertua dari seorang pegawai Dinas Perhubungan Kota Palembang. Antara korban dan otak pelaku merupakan tetangga yang memiliki masalah. Usai melakukan kejahatannya pada 10 Juli lalu, ia diupahi uang sebesar 5 juta rupiah. Yang kita dalami berdasarkan keterangan yang kita peroleh adalah dendam, motif pribadi. Dendamnya ke yang orang tua itu ya Pak? Dendam ke korban atau ke menantunya? Dendam ke keluarga. Satu keluarga. Iya. Detailnya nanti kita dalami. Kini polisi masih memburu 2 orang lainnya yang merupakan joki saat aksi penyiraman air keras, serta otak pelaku yang menyuruh melakukan penyiraman air keras. Sebelumnya, aksi penyiraman dilakukan di Jalan Residen Najamuddin, Kota Palembang. Pelaku mendatangi rumah korban dengan modus mencari sang menantu, Ibnu Richard. Saat korban, Izam Aziz, hendak memanggil sang menantu yang ada di dalam rumah, pelaku langsung menyiramkan air keras ke wajah korban. Akibatnya, korban mengalami luka bakar di bagian tubuh hingga wajah sebelah kirinya. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Diduga tak terima ditagih hutang, 2 orang pria yang merupakan teman akrab di Kota Palembang terlibat duel maut. Salah satunya meregang nyawa usai alami luka tusuk di bagian dada dan leher. Berawal dari hutang pada teman dekat, berakhir dengan pertumpahan darah dan hilangnya nyawa. Ya, masalah ini membuat aksi duel maut menggunakan senjata tajam terjadi pada Jumat malam di Lorong Jambu, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. 1 orang pria bernama Rolis tewas bersimbah darah usai alami luka tusuk di bagian dada dan leher. Pelakunya tak lain merupakan teman akrab korban bernama Manto. Korban hendak menagih hutang kepada pelaku, namun diduga pelaku tersinggung sehingga perkelahian tak terhindarkan. Menurut keluarga korban, pelaku dan korban merupakan teman akrab sedari kecil. Ada sangkut paut utang piutang sehingga terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Ini duel berarti Bang ya? Ya, duel. 1 lawan 1 Bang? 1 lawan 1. Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap pelaku, sementara jasad korban dibawa oleh tim Inafis Polrestabes Palembang ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan otopsi. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Akibat tabung gas bocor, sebuah rumah makan di Kota Palembang ludes terbakar. 2 orang pegawai rumah makan yang berusaha memadamkan api terluka. Dengan menyiramkan air dalam ember ini, warga berharap api bisa padam. Sayangnya tidak, tetap perlu bantuan tim pemadam kebakaran. Sebuah rumah makan masakan Padam yang berada di Jalan Yosudarso, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Kamis siang terbakar. Warga yang panik bahu-membahu berusaha memadamkan api dengan alat seadanya.
Menurut salah satu warga, api berasal dari bagian dapur rumah makan yang diduga terjadi kebocoran tabung gas. Sempat terdengar suara ledakan tabung gas juga saat proses pemadaman. 2 orang pegawai rumah makan terluka di bagian tangan saat berupaya memadamkan api. Mereka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pelabuhan Bum Baru, Palembang. Pihak kepolisian langsung memasang garis polisi guna menyelidiki penyebab kebakaran. Sementara tidak ada, alhamdulillah tidak ada korban, namun ada 1 orang yang luka tangannya. Ini luka apa saja, Komandan? Luka yang terbakar? Rumah makan, Minang 1, kemudian satunya ada rumah. Untuk 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah 1 jam, api baru bisa dipadamkan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Tragis, seorang ibu di kota Palembang menjadi korban tabrak lari usai mengantar anaknya ke sekolah. Saat terjadi tabrakan, korban tidak menggunakan helm. Korban tewas di lokasi kejadian usai mengalami luka berat di bagian kepala dan dada. ini kecelakaan. Tabrak lari apa mana nih? Jasad seorang ibu bernama Irma tergeletak di Jalan Alam Syahratu, Prawira Negara, Kota Palembang pada Kamis pagi. Dirinya menjadi korban tabrak lari usai mengantarkan anaknya ke sekolah yang tak jauh dari lokasi kejadian. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang guna kepentingan forensik. Diduga sepeda motor metik yang dikendarai korban diserempet oleh sebuah truk yang melaju dari arah yang sama. Pasca tabrakan, truk itu langsung meninggalkan korban yang sudah tak bernyawa. Isak tangis keluarga tak terbendung menyaksikan jasad korban terbujur kaku di ruang pemulasaran Rumah Sakit Muhammad Husin. Korban tewas usai mengalami luka berat di bagian kepala dan dada. Saat tabrakan terjadi, ternyata korban tidak menggunakan helm. Setelah kejadian, melarikan diri dari kendaraan. Diduga terjadinya ini terserempet atau korban menabrak atau seperti apa nih? Mungkin diserempet dulu, terjatuh. Korban meninggal dunia. Meninggal di tempat kejadian. Luka di bagian mana saja? Di bagian dagu, kepala, dan tangan. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian guna mencari pengendara yang melakukan tabrak lari. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.